Oke, welcome to my channel. Mungkin kali ini adalah uh, pertama kalinya saya berbicara secara langsung seperti ini. Oke kawan-kawan, baiklah. Pada video kali ini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu persiapan di hari terakhir sebelum hari tes. Jadi saya tes hari ini ya, tadi pagi. Dan saya akan membahas pengalaman saya tadi, yang dimana bagi kalian yang baru pertama kali ingin mengikuti SKD, tes SKD, harus menonton video ini sampai selesai. Oke? Oke, sebelumnya saya adalah Fahrul, Muhammad Fahrul. Tadi itu saya baru melakukan tes SKD tahap pertama, yang dimana itu merupakan syarat dari atau salah satu tes dari Sekolah Kedinasan STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, di mana STIS ini memiliki 3 tes, tahap tes. Yang pertama itu adalah SKD yang tadi baru saya lakukan. Yang kedua yaitu matematika dan psikologi, dan yang ketiga tahap tes kesehatan dan kebugaran. Tahun ini memang banyak yang berubah ya dari STIS, karena tahun lalu itu cuman ada tes SKD, matematika dan kesehatan. Namun untuk tahun ini dia ada beberapa perubahan, penambahan tes ya. Namun itu apalah ya, lumayan lah. Semoga kita semua bisa lolos. Oke, tidak berlama-lama lagi. Saya langsung saja memulai. Yang pertama yaitu pengalaman saya pertama. Yang lalu saya tidak pernah belajar untuk mempersiapkan SKD ini. Tidak pernah. Untuk sebelum UTBK, cuman saya sebelum itu pun waktu UTBK saya tak pernah belajar lebih lama. Sebelum tes pun, hari -1 pun saya tidak belajar. Namun untuk SKD ini iyalah, misalnya saya jelaskan, hari ini saya tes, namun malamnya saya tidur itu jam 2.30, ya sekitar jam 2:30 lah, karena saya kan saya juga di sini kayak buka jasa tugas, dimana saya mengerjakan tugas orang yang tidak salah itu dari Bone, dari Bone dari Makassar, kayak itu yang saya kerjakan. Nah, terus uangnya dikasih ikut sama teman, yang kebetulan temanku ini berteman dengan orang yang menyuruh saya untuk mengerjakan tugasnya itu. Dia menyuruh buat cerpen 5 lah, saya dibayar 150. Nah, jadi kebetulan besok ini saya berpikir bahwa ini uang saya sudah habis ya. Uang saya besok biar 1.000 nggak ada. Kenapa? Karena ya ini kan video saya pertama kali untuk buat channel YouTube. Kenapa? Karena HP yang saya pakai merekam ini adalah HP yang baru saya kemarin beli, buat memang khusus untuk mulai YouTube, memulai bangun channel gitu. Ini saya beli HP iPhone bekas second ya, dari kakak kelas saya. Saya beli itu 1,2 karena kenapa? Penyimpanan 64 GB RAM, Nah, penyimpanan 64 GB dan juga kamera yang mumpuni untuk membuat channel YouTube. Dan memang sebelumnya saya sudah sangat ingin memulai membangun channel YouTube, namun terkendala dengan HP, karena HP saya itu cuman Vivo Y55 dan kurang bagus dalam spesifikasi kamera dan juga penyimpanan yang kurang mumpuni ya. Jadi karena sudah ada, jadi saya sudah mulai sekarang. Oke, sorry terlalu berlama-lama. Oke, saya akan ceritakan pengalaman saya tadi Pak, dari tadi malam ya. Setelah saya mengerjakan 5 cerpennya pada sampai subuh itu jam 2 lewat, sudah selesai mengerjakan tugas teman orang yang saya kerjakan ini. Saya sudah menyelesaikan tugasnya.
saya lalu mengirimnya ke WhatsApp 5 cerpen itu. Tapi hari sebelumnya saya sudah selesaikan 1, jadi saya kerjakan 4 dalam waktu malam hari itu. Nah, itu pun 4 cerpen itu saya kerjakan saat jam 12 lewat sih. Nah, sudah itu setelah saya menyelesaikannya, saya ingin tidur ini. Tapi kepikiran besok tes jam 8. Nah, jadi saya pikir ini saya nggak pernah belajar sebelumnya, karena sebelumnya kan saya kerja di PT Ciomas Adi Satya. Nah, di situ saya kerja sebagai tenaga produksi selama 2 minggu. Nah, jadi selama 2 minggu dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 30 Mei itu saya kerja. Nah, setelah itu saya berhenti. Kenapa? Karena berpikir bahwa tanggal 2 Juni saya tes. Nah, mungkin besok sama Juni itu bisa besok tanggal 31 sama tanggal 1 itu bisa belajar tuh buat menghadapi tes tanggal 2. Ternyata tanggal 31 saya tidak belajar, tanggal 1 saya rencana mau belajar tapi tidak jadi-jadi, dan akhirnya pada saat selesai ngerjain tugas orang yang mau dikerjain tugas yang saya kerjakan cerpennya itu, saya buatkan cerpen, selesainya 2:30. Nah, di situ saya mulai mau tidur atau mau lanjut belajar sampai pagi kan. Nah, kalau pikiran saya ini, kalau saya belajar dari sekarang dari jam 2:30 sampai sebelum tes nanti sekitar jam 6, ya mungkin nanti bisa jawab ya lumayan lah ya. Tapi saya pikir lagi, kalau setelah itu kira-kira lolos enggak ya. Nah, saya kepikiran seperti itu. Kalau misalnya enggak lolos, ini kan kayak capek-capek saja. Tapi ya setelah muncul pemikiran itu setan sih yang bisikan itu. Jadi setelah ada bisikan itu, saya langsung sandarkan kepala ke badan, lalu pasang headset, terus aktifkan alarm agar bangun jam 5 atau buat salat subuh ya kan. Tapi nyatanya enggak guys, enggak bangun, padahal udah dipulin volumenya. Saya bangun jam 6.30. Pas bangun itu, pas lihat jam, aduh jam 6.30 kelewat. Mana jam 7.30 kan. Tesnya ini katanya 1 jam sebelum tes kita harus ada di lokasi kan, lokasi tes. Tapi saya enggak, jam 6.30 itu saya bangun, sholat. Setelah sholat saya mandi. Setelah mandi itu mandinya cuman ya 3 siram, 3 timba ya, 1, 2, 3 sudah pakai sarung. Langsung cari celana. Di sini saya cari celana kain warna hitam saya, tapi nyatanya enggak dapat. Sudah 1/2 jaman cari, nggak ada. Bilang ini kalau nggak ada bagaimana cara tesnya ya, kan nggak bisa kan. Salah satu dari persyaratan bisa ikut tes, dari syarat berpakaian itu baju putih, baju putih, celana dan sepatu. Celananya celana hitam kain, nggak boleh lepis, dan sepatu hitam. Dan tentunya masker ya, karena sekarang COVID. Dan karena saya tidak mendapatkan celana kain saya pergi ke rumah teman untuk mencari, untuk meminjam ya. Tapi katanya sayangnya dia juga lagi nyuci, katanya pas juga sedang dicuci, sedang direndam. Akhirnya saya berpikir bahwa mungkin om saya punya, jadi saya langsung ke rumahnya. Pada saat ke rumahnya, alhamdulillah dia masih tidur sih, tapi pas kasih bangun, alhamdulillah dia bangun carikan dan ternyata ada. Itulah yang saya pakai. Ini tahu sudah jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Jam 7.15 ini katanya, tapi jam 8 sudah tes ya. Jadi saya pikir ini kayaknya nggak dapat. Tapi ini lokasi saya di Maros, bagian Macopa. Sedangkan lokasi tesnya itu di Dayak, kantor BKN Regional 4 Makassar. Itu jaraknya sekitar berapa? Sekitar ya 10 kiloan lebih lah pokoknya. Kalau waktu untuk kesana sekitar 1/2 jam. Dan motor saya minta ampun, serius susah. Nanti kulihatkan fotonya ya.
ada nanti di situ fotonya. Dan pada saat saya ke sana motor saya lagi kendala nih, rantainya lepas. Dan pada saat di jalan ya begitu, dia lepas selama banyak 3 kali, 2 kali kayak itu dia lepas. Dan juga macet-macet karena Makassar ke Maros itu kan kalau sudah siang begitu, apalagi hari jam kerja. Setelah itu minum dulu guys. Setelah itu saya berangkat ke sana. Kan kalau lepas rantainya kan kita pasang pakai tangan lagi, nggak siapkan plastik juga. Setelah sampai di sana di kantornya itu kan saya lihat maps. Pas sampai di sana ternyata saya tidak lihat di mana kantor BKN-nya. Dan saya sebenarnya di situ masih linglung ya, karena ini orang baru bangun, cuman mandi, nggak makan, nggak minum apa, cuman bangun, sholat, mandi, langsung go. Setelah lagi pas sampai di jalan kan yang saya buka itu jalan Pacerakang nomor 3 ya. Pas sampai di situ sudah sampai ini saya mau kemana ya, tujuan saya mau kemana. Terus saya buka lagi di Google, kantor BKN. Saya cari, di sini saya putar-putar nih kantor BKN. Pas lihat ada bapak-bapak duduk, saya bertanya, Pak, ini kantor BKN ada di mana ya? Kalinya dia lihat, adek mau tes ya? Ya iya Pak. Ayo ke sana, ke ini terus belok atau cari saja di Google kantor BKN Maros Regional 4 gitu. Pas saya buka, ternyata ada 10 menit lagi nih, 10 menit sampai. Tapi saya lihat, waduh, ini sudah jam 7 lewat 4:45. Jadi kalau saya balap mungkin sampai sih sekitar kurang 5 menit ya sampai. Akhirnya saya pun balap ya. Motor saya itu kalau dibalap kayak semua mau runtuh gitu, mau berhamburan itu. Tapi saya tidak nyerah ya, saya tetap balap dan akhirnya sampai. Dan pada saat saya sampai, ternyata pada saat saya ganti celana di rumah om saya tadi, masker yang saya gunakan itu saya simpan di celana lepis yang saya pakai dari rumah. Dan pas saya ke rumah om saya mengganti celana lepis yang saya gunakan itu dengan celana kain om saya. Dan celana lepis itu saya tidak bawa, sehingga dan perlu kalian ketahui bahwa ini betul-betul ya, saya sudah ceritakan tadi bahwa 1.000 rupiah pun saya tak punya uang ke Makassar. Jadi pada saat saya sadar bahwa masker saya tidak ada, saya lihat ini ada penjual masker di depan, macam kios ya. Saya lihat, waduh, ini ada masker tapi uangnya nggak ada. Disitulah saya cek semua barang-barang yang ada di tas saya, yang saya lihat, dan ternyata di situ ada STNK dan BPKB motor. Itulah yang saya berikan kepada sang penjaga toko, yang Pak, saya mau masuk ini di depan ya, kan pas berhadapan kan, saya mau masuk tes Pak, cuman ini saya lupa bawa dompet, semua tertinggal di celana saku saya yang tadi saya pakai. Berhubung saya sudah ganti celana tadi, saya jelaskan gitu tuh. Gini Pak, mungkin setelah ini saya baru bisa ke ATM atau apa, baru saya kasih Bapak uangnya. Terus dia kayak ragu kan, jadi saya bilang, ini Pak, ini ada STNK BPKB motor saya, ini enggak apa-apa disimpan dulu Pak, nanti setelah tes saya keluar untuk menebusnya gitu. Terus keluarlah ibu-ibu bilang, kenapa bilang ini, sang suami bilang, ini Bu, katanya dia mau tes di dalam, terus dia enggak bawa uang gitu. Langsung saya dikasih bilang, ambil deh, enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Dia kayak mungkin mau bersedekah gitu kan. Tapi dia bilang, iya, tapi ini saya enggak ambil STNK sama BPKB, saya tinggal di toko dan saya ambil maskernya lalu pergi. Pas masuk ini saya disuruh perbaiki baju karena berantakan sekali. Dan pada saat tangan saya dicek, wow, ternyata di sini penuh oli guys, penuh oli.
dan saya disuruh membersihkannya terlebih dahulu. Padahal semua peserta sudah ready di tempatnya masing-masing. Tapi ternyata ini masih proses pemanggilan ya untuk mengikuti tes di dalam. Ini masih kayak semacam antri gitu. Tapi satu yang belum datang itu sisa satu orang, sisa saya. Saya sendiri. Kalau ndak ada sih yang kosong, tapi mungkin kayaknya dia ndak hadir. Nah, terakhir itu saya adalah orang yang terakhir yang datang, dan akhirnya nama saya pun paling terakhir juga. Nah, tapi alhamdulillah karena petugas BKN yang berjaga di situ baik semua, ramah, dan dia menghibur saya sehingga saya tidak tegang. Padahal saya sampai di situ jam berapa? Jam 8.05 saya sampai di situ. Tapi dia masih memberikan kesempatan ya. Jadi yang disuruh bawa itu ada 3 ya. Yang pertama itu yang kayak gini, sama ada satu lagi itu yang di bawah kartu yang kayak bagian panitia, dan itu nanti bakal diambil sama panitia, dan yang ini diberikan untuk dibawa masuk ke dalam ruang tes. Ini dengan KTP ya, KTP-nya dibawa. Tapi sebelum ke sananya, sebelum ke kantor BKN-nya, kita disuruh membawa yang ini dengan panitia tadi, yang kartu panitia, dan juga seperti ini. Jadi ada 3 yang disuruh bawa, yaitu KTUM atau kartu tanda peserta untuk masuk. Dan yang kedua adalah kartu peserta ujian sekolah kedinasan 2021. Dan yang ketiga adalah KTP. Dan KTP ini tidak bisa dibawa fotokopinya ya, harus asli gitu. Setelah itu semua, saya masuk ke dalam ruangan dan semua disuruh simpan HP, pokoknya jam, gelang, apa semua aksesoris gitu. Yang disuruh bawa itu cuman pensil, pulpen nggak boleh. Ini yang kartu ini ya. Di sini nanti bakal dituliskan PIN peserta, dan ini yang akan dimasukkan di dalam komputer nanti yang bakal kita tempati tes. Setelah saya masuk di dalam ruangan, saya duduk paling belakang ya. Saat sudah masuk duduk, kita dipersilahkan untuk yang masuk ke toilet, silakan ke toilet. Dan setelah itu jam 8 berapa itu, intinya jam 8 lewat sudah dimulai. Jam 8.30 lah intinya kita mulai. Mungkin ya, karena soalnya tadi tidak lihat jam. Tapi saya juga tidak terlalu perhatikan yang di komputer. Intinya setelah ada perintah untuk masuk ke dalam untuk login, kan itu nanti ada 4 baris yang kayak gini kalau tidak salah itu. Di atas itu disuruh masukkan nick, yang kedua disuruh masukkan yang ini disuruh masukkan nomor peserta yang ini S2140. Sudah nick, nomor peserta, terus disuruh masukkan PIN. Masukkan ini PIN yang ini. Terus PIN sesi. Yang PIN sesi itu nanti bakal diberitahu sama panitia yang menjaga di dalam. Itu panitia pengawas yang menjaga di dalam ruangan. Dia yang memberitahukan kita kode sesi PIN sesinya ya. Setelah itu semua lengkap, nanti kita bakal diarahkan untuk menekan tombol ikon mulai, masuk, dan mulai ujian. Di situ setelah mulai, di sini kalian semua perlu ketahui bahwa jangan sampai seperti saya tadi. Saya sudah sampai pengerjaan nomor 50 nomor ya. Kenapa? Terus ternyata 50 jawaban yang saya kerjakan ini tidak ada yang tersave. Kenapa? Karena saya lupa saya tidak lupa sih. Saya kiranya kan urutan pengerjaan soalnya itu kan TWK, TIU, sama TKP. Saya langsung mulai dari bawah. Jadi bagi kalian yang belum tes, nanti kalau tapi tergantung kalian ya. Tapi saran saya, kerjakan yang TKP dulu. TKP, tes kepribadian, tes, intinya tes kepribadian lah gitu. Itu tesnya
ada 50 nomor kok, berapa nomor kayak itu. Intinya dia lumayan banyak sih, sekitar berapa nomor ya kira-kira. Nah, intinya setelah yang saya kerjakan itu ada hampir 50 nomor lah TKP. Ternyata tidak ada yang tersave dan sudah habis 40 menit. Sudah habis 40 menit. Pas saya lihat kenapa tidak ada yang, saya cek jawaban saya. Kok di sini masih merah semua, nggak ada yang warna hijau gitu. Kan waktu tes SB kan ada yang terkentara bahwa ini sudah terjawab, ini belum. Pas saya lihat, astaga, mungkin ternyata setiap soal dibawa dari misalnya ini soalnya ya. Di sini ada kata simpan dan simpan jawaban. Nah, ternyata setiap kita menjawab, misalnya misalnya kita pilih option A. Setelah memilih option A, kita perlu tekan simpan dan simpan jawaban supaya jawabannya tersimpan. Saya sebanyak hampir 50 nomor itu, saya tak pernah menyimpan jawabannya, sehingga ya begitulah, 40 menit habis waktu sia-sia. Akhirnya setelah saya tahu itu, saya mulai lagi dari awal, dari akhir ya, karena memang saya mulai mengerjakan soalnya dari akhir bagian TKP. Setelah saya kerjakan sebanyak beberapa nomor itu, saya habiskan cuman sekitar 10 menit lah ya, karena kan memang sebelumnya sudah dibaca-baca, jadi kayak sudah bisa ditebak yang oh ini tadi ini. Setelah itu sisa sekitar 50 menitan lagi, akhirnya saya masuk di bagian TIU. Nah, di sini TIU ternyata itu kayak semacam tes psikolog. Dia tesnya itu gambar-gambar yang dimana kita sisa mencocokkan saja. Ya, ini juga salah satu bocoran ya. Ada beberapa tes gambar yang perlu kita pasangkan nanti. Terus setelah itu kita langsung ke bagian TWK. Nah, TWK ini ya tentang undang-undang saja ya. Ada beberapa juga. Nah, dari ketiga jenis soal ini, akhirnya setelah saya selesai, saya bisa selesai dengan saya bisa berhasil menjawab semuanya ya. Dan alhamdulillah tanpa belajar pun. Ya belajarnya sih sekitar 5 menit ya pada malam hari itu, karena setelah saya kerjakan tugas teman saya tugas orang itu, saya sedikit mengingat rumus-rumus matematika dan kayak semacam jumlah suku ya, dan memang itu ada yang masuk sih. Nah, setelah itu saya buka hasilnya, hasilnya itu ternyata memenuhi guys. Memenuhi. Dan dari ketiga ini TWK saya itu nilainya ya standar sih 80. Terus TIU ke saya itu 100 lebih lah, 116 110 kayak itu. Terus TKP itu 163 kalau tidak salah. Intinya nanti saya tampilkan hasil saya di video ini ya. Nah, setelah tes itu kita disuruh keluar ya. Setelah keluar, oh iya, sebelum keluar nanti sebelum ditampilkan nilai atau hasil dari tes Anda akan mendapatkan kuesioner. Nah, di situ daripada Anda lama-lama, langsung saja tekan semua. Sangat baik, sangat baik, sangat baik, sangat sopan, sangat. Itu yang sangat-sangat semua tulis. Terus oke. Setelah itu nanti bakal muncul hasilnya. Dan hasilnya ya alhamdulillah sih untuk saya. Jadi setelah mengisi kuesioner itu, hasilnya akan keluar, dan setelah Anda melihat nanti bakal disuruh catat di sini ya hasilnya. Dan tadi itu saya catat cuman hasil totalnya saja 353. Ini hasil tanpa belajar loh. Belajar cuma 5 menit pada malam sebelum tes gitu. Sempat ada yang kayak kalian.
Sebenarnya untuk tes SKD ini ya, kita cuman perlu apa ya, mereflekskan otak, jangan terlalu banyak belajar karena itu di soal-soalnya itu cuman kebanyakan tentang, kalau masalah pengetahuan umum itu cuman masih dasar-dasarnya saja. Tapi dia lebih terbuka pada kepribadian kita. Dia ingin melihat kepribadian kita seperti apa, tipe pemikir seperti apa. Nah, nah, setelah kita keluar nanti kita akan diarahkan untuk ke loker untuk pengambilan barang yang kita titipkan tadi, terus bisa pulang. Nah, di sini saya tadi ya, kembali lagi ke cerita saya tadi, bahwa pada saat kan sebelumnya itu STNK dan BPKB saya kan saya titipkan di di ruko tadi itu. Nah, saya pun sebelumnya, setelah pada saat saya mau keluar, saya ambil tas, ada orang yang kebetulan dia lihat saya kan, dia senyum, saya juga senyum, ya mari, gitu kan. Setelah di luar saya ketemu lagi dengan orang itu, wah saya ngajak ngobrol, Bang, ini kalau mau keluar dari sini lewat mana ya, kok kayak muter-muter ya. Terus dia bilang juga, nah itu yang saya mau tanyakan, ternyata orang ini juga perantau ya, dia asal dari Bone Parepare kata dia itu. Nama dia Theo apa ya, intinya itu dia anak seorang pendeta, yang dimana katanya hari ini dia tes, besoknya itu dia langsung ke Mamuju. Jadi saya berjalan bersama dia untuk sampai keluar dari gedung tersebut. Sempat saya suruh dia fotokan untuk kenangan kepada untuk saya kirimkan ke orang tua. Untuk saya kirimkan ke orang tua di kampung. Dan dia kaget saat mendengar bahwa saya tinggal di sini cuman bersama nenek, dan mengetahui motor saya seperti itu. Dia kayak prihatin gitu ya. Jadi pada saat saya mau pulang, dia nelpon kakaknya bilang jemput gitu kan. Terus saya ngajak bilang, gimana kalau pulang bareng? Terus dia bilang, oh nggak usah katanya. Jadi terus pada saat saya mau pulang, terus waktu saya bilang ini, oh jadi nggak mau pulang sini, tapi saya kasih tuh, bilang, ayo ya sudah pulang bareng, mau sama-sama ke sana, nanti ketemu di jalan mungkin. Terus terus saya bilang, tapi aduh, oh iya ya, kayaknya saya ndak bisa pulang ini, bilang. Kenapa? Bilang, tadi saya kan saya kesini kayak uang saya tertinggal di rumah. Terus saya tadi lupa bawa masker, tertinggal di celana yang tadi saya pakai. Terus dia bilang, oh jadi butuh berapa? Bilang, ya cuman masker sih 10.000. Bilang, oh saya punya tuh. Bilang, wah nggak usah bro, nggak enak ini. Cuman saya pikir ya, bilang, kalau saya telepon orang tua cuman minta 10.000 ya gimana caranya ya. Kalau minta uang 50 ya malas juga sih, nggak gitu, cuman 10.000. Jadi saya ya sudah bro, kalau memang mau dia bilang kan, ini bro, saya ya sudah bro, nanti saya gantikan lewat akun Dana saya ya, lewat pulsa. Tapi pas saya mau kirim pulsanya, ternyata saya malah kirim ke nomor saya tidak lihat bahwa nomor yang tertera di situ belum saya ganti. Saya langsung pencet don, ternyata masuk ke nomor saya gitu. Pas saya cek lagi akun Dana saya sisa 10.000, dan biaya pengiriman untuk pulsa 10.000 itu 11.000. Jadi sudah tidak mencukupi. Jadi semoga lah nanti kita dipertemukan di tahap keduanya, atau bahkan bisa satu kampus nanti di STIS ya. Amin. Dan kebetulan dia ini lolos ya. Dia dapat nilai 393. Dia lebih tinggi dari saya, beda jauh. Setelah itu saya diberikan uangnya, saya langsung ke toko itu dan bertanya, Pak ini orang itu tadi bertanya, di mana mau ambil uang? Bilang, Kak,
eh oh ada tadi orang baik di dalam pak, nah kasih ke uangnya 10.000. Jadi saya bayar, terus dia kasih ke STNK dan BPKB ku, bilang oh ya semoga kau sukses. Nah setelah saya pulang saya ingat nih, ternyata eh, yang saya kerjakan tadi malam tugasnya yang cerpen itu dekat situ rumahnya yang saya lewati pulang. Jadi saya telepon bilang rumah, suruh Sherlock supaya saya ke rumahnya buat ambil uang itu kan, uang hasil yang tadi malam. Dan setelah saya sampai rumahnya, ternyata orang tuanya juga lagi pergi, namanya Tio, teman saya, teman sekolah saya. Saya pun apa ya, semacam berbincang-bincang lah semuanya, karena saya capek gitu. Saya dipanggil masuk sambil minum-minum, makan kue, sempat main gitar-gitar. Nanti saya lihatkan di situ foto rumahnya ya. Wah keren abis rumahnya guys. Nah, setelah itu sudah duhur, saya pulang ke rumah. Dan sebelum saya pulang sampai di jalan raya, pas saya mau keluar, saya lihat polisi. Anjir, ini polisinya sudah nungguin di depan sana, lihat-lihat ke sini. Terus saya langsung belok motor saya ke dalam rumah seseorang. Terus saya tanya, Pak, ini kalau jalan yang jalan pintas ke sini supaya ndak lewat sini ke Maros bisa ndak Pak? Ada ndak Pak? Bilang kenapa? Bilang itu motor saya Pak. Yang astaga, ini kalau dilihat sama polisi langsung diambil ya. Waduh, jangan sampai lah Pak. Jadi dia berikan bahwa ternyata di situ ada jalan pintas dan saya pun ikut jalan pintas itu. Setelah saya lewat di situ, saya sampai di asrama apa ya, asrama haji atau perumahan Citra Sudiang. Nah, setelah itu saya keluar, akhirnya bisa sampai di underpass kah? Apa lagi namanya itu, yang ada jembatan itu yang di Sudiang, yang ada itu yang terowongan, yang di terowongan tuh. Yang pas saya sampai terowongan, di situ saya lihat lagi ada polisi ya kan, tapi ya saya abaikan, ya saya jalan terus, akhirnya lewat saja. Memang ya, preman itu tertinggal tulang. Nah, setelah itu saya sampai di rumah. Oh ya, saya singgah di rumah om saya tadi. Setelah itu saya sampai, saya beritahu bahwa saya alhamdulillah lolos passing grade. Namun setelah saya lihat posisi saya, ternyata di posisi ke-71 untuk sesi kedua, untuk sesi sesi pertama, hari kedua tes ya. Mungkin peluang untuk lolos sangat kecil. Kalau saya sih dari dari harapan saya sendiri memang sangat besar ya, tapi menghitung tentang masalah persentase kelulusan dari 18.000 peserta ujian SKD, nilai 353 itu sangat bisa dikatakan tidak mungkin lolos gitu. Oke, jadi setelah itu saya kayak mengurungkan niat sambil menunggu pengumuman SB tanggal 14 nanti. Semoga bisa lolos ya Allah. Kalian juga semoga bisa lolos di tes SB nantinya ya. Pengumuman SB maksud saya, pengumuman SB. Jadi pada saat sampai di rumah, saya beranjak untuk memulai membangun YouTube, dan mungkin sampai beberapa hari ke depan saya akan aktif mengupload video ya. Oke, mungkin sekian dulu cerita pengalaman serta pembagian informasi tentang menyangkut tes SKD atau tahap awal tes dari Sekolah Kedinasan STIS ini, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Semoga kita semua bisa diberikan yang terbaik oleh Allah. Percaya saja bahwa apapun hasilnya nanti, itu adalah yang terbaik untuk kita, dan jangan berkecil hati karena Allah selalu bersama, selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu kapan kita bahagia. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman dan informasinya. Semoga
bagi kalian yang belum tes, semoga nanti bisa tes dengan lancar dan juga mendapatkan hasil yang baik. Dan yang sebelum yang sudah tes namun hasilnya tidak memenuhi, jangan berkecil hati karena tahun depan masih ada ya kan, dan juga masih banyak sesuatu yang perlu kita coba. Jangan berhenti, jangan putus asa, bangun, berdiri, ingat kedua orang tua yang perlu kita bahagiakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Go Farul Official. Jangan lupa subscribe guys.